Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya di sini untuk membuka presentasi laporan hasil pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Banjarbatu. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofyan Nurwati Omkusungguh, NIM 4193311054, Universitas Negeri Medan. Pertama-tama, puji dan syukur saya ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas dan berkat karunia-Nya yang menyertai dan memberkati saya dalam melaksanakan kegiatan PLP 1 ini yang dilaksanakan pada hari Senin 15 Maret 2021 di SMP Negeri 2 Banjarbatu. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Budi Halomuan Siregar, SPD MSc selaku dosen pembimbing PLP 1 dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan juga kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Teristimewa kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjarbatu, Bapak Daryanus SPD MPD, dan Ibu Ngasiani SPD selaku guru pamong yang telah menerima kami dan menjunjung kami dalam pelaksanaan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 tersebut. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah pada semester 4 jurusan Pendidikan Matematika pada Universitas Negeri Medan. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan ini masih jauh lebih dari sempurna. Untuk itu, saya dengan rendah hati memohon dan menerima kritik dan saran sehat dari pembaca laporan pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan ini untuk menunjang perbaikan dan kesempurnaan ke depannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya, dan atas kritik dan sarannya saya ucapkan terima kasih. Nah, dapat kita lihat daftar isi yaitu halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang dan tujuan PLP, bab 2 informasi umum sekolah mitra yaitu sumber daya manusia di sekolah, terdapat guru, siswa, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan yang terakhir prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Bab 3 hasil pengamatan, yaitu karakter umum peserta didik, struktur organisasi dan tata kerja sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, dan refleksi. Bab 4 penutup yaitu simpulan dan saran. Kemudian ada lampiran-lampiran, dinas sekolah dan kelas yang diobservasi, lembar observasi, jurnal mingguan, data pendukung, surat izin melaksanakan PLP 1 dari LPPM atau universitas, surat keterangan telah melaksanakan PLP 1, dan yang terakhir ada dokumentasi. Nah, dapat kita lihat bab 1 pendahuluan adalah latar belakang, di mana PLP adalah salah satu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang program sarjana pendidikan, berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan, latihan mengembangkan perangkat pembelajaran, dan belajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen, pembimbing, dan guru pamong secara berjenjang. Pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan, program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester 4. Setelah selesai mengikuti program pengenalan lapangan persekolahan 1 ini, calon pendidik ke depannya diharapkan dapat memperkuat kompetensi pengalaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, membentuk kepribadian dan jati diri calon pendidik yang baik dan tepat. Dengan latar belakang inilah,
Maka dilakukan PLP1 di SMP Negeri 2 Pancur Batu, yang penelitiannya meliputi karakter umum peserta didik, struktur organisasi dan tata kerja sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah, dan praktek kebiasaan positif di sekolah. Nah, adapun tujuan dilakukannya pengenalan lapangan persekolahan ini, yaitu pengamatan langsung kultur sekolah, pengamatan struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah, pengamatan kegiatan seremonial formal di sekolah, pengamatan kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, pengamatan praktek-praktek kebiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nah, dapat kita lihat pada slide ini, yaitu bab 2 informasi umum sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu. Nah, jadi ini identitas sekolah, di mana ada nama sekolah, NPSN, jenjang pendidikan, status sekolah, alamat sekolah, kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, SK pendirian sekolah, tanggal SK pendirian, status kepemilikan, luas tanah milik, nomor telepon, dan akreditasi. Adapun visi dan misi SMP Negeri 2 Pancur Batu, yaitu visi mewujudkan siswa yang cerdas, berkualitas, berkarakter, cinta lingkungan, dan unggul dalam iptek berdasarkan INTEQ. Dan ada juga misi, yaitu melaksanakan pengembangan KTSP dalam pengembangan proses pembelajaran, melaksanakan pengembangan kompetensi dan profesional tenaga kependidikan untuk meningkatkan nilai kelulusan, melaksanakan kegiatan pengembangan INTEQ, melaksanakan pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik, melaksanakan pengembangan lomba-lomba seni budaya, melaksanakan pengembangan sarana pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan, melaksanakan pengembangan pelestarian lingkungan hidup, dan yang terakhir mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, terpelihara, indah, serta lestari. Kemudian ada sumber daya manusia di sekolah atau guru, siswa, dan tenaga pendidikan. Yang pertama ada organisasi sekolah, dapat kita lihat pada slide ini, yaitu ada kepala sekolah, komite sekolah, kepala tata usaha, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, wakil sarana prasarana, staf kurikulum, staf kesiswaan, staf sarana prasarana, pustakawan, dan laboran. Nah, dapat kita lihat lebih jelasnya struktur organisasi SMP Negeri 2 Pancur Batu pada slide ini. Kemudian yang kedua ada tenaga pendidik. Jadi di SMP Negeri 2 Pancur Batu itu ada beberapa mata pelajaran, yaitu pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Islam, PPKN, pendidikan olahraga, IPA IPS, bahasa Indonesia, matematika, prakarya, seni budaya, dan bahasa Indonesia. Nah, jadi guru di SMP Negeri 2 Pancur Batu itu berjumlah 52 orang. Petugas kebersihan SMP Negeri 2 Pancur Batu berjumlah 1 orang. Penjaga sekolah di SMP Negeri 2 Pancur Batu ada 1 orang. Dan satpam sekolah di SMP Negeri 2 Pancur Batu ada 1 orang. Jumlah siswa SMP Negeri 2 Pancur Batu adalah 672 siswa. Adapun data untuk siswa SMP Negeri 2 Pancur Batu yaitu kelas 7 terdapat 6 kelas. Di mana setiap kelas itu terdapat 32 siswa. Yang kedua, kelas 8 terdapat kelas 8. Begitu juga siswanya terdapat 32 siswa. Dan yang kelas 9 terdapat 7 kelas dan siswanya berjumlah 32 siswa tiap kelas.
Sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Pancur Batu yaitu ada ruangan guru dan tenaga kependidikan, ruangan belajar mengajar, laboratorium, perpustakaan, musola, toilet, ruangan atau sekretariat organisasi di sekolah, ruangan bimbingan konseling, alat dan bahan mengajar, seperti spidol, pulpen, penghapus, buku mengajar, dan absensi. Ada lapangan dan kantin dan sarana dan prasarana lainnya. Adapun prestasi sekolah dan kegiatan pendukung di SMP Negeri 2 Pancur Batu yaitu juara 1 sekolah berseri tingkat SMP pada Hari Dinas 2017. Yang kedua juara 1 lomba nasi goreng putri Kamsama Penggalang kedua Kuaran Pancur Batu pada tahun 2013. Yang ketiga, juara 1 lomba taman terbaik tingkat SD, SMP, SMA di Kabupaten Pancur Batu pada tahun 2018. Yang keempat, penghargaan sebagai sekolah adiwiyata Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2014. Yang kelima, juara 2 pentas seni tingkat SMP pada Hari Dinas Pancur Batu pada tahun 2014. Yang keenam, juara 2 merangkai janur Putra Kamsama Penggalang kedua Kuaran Pancur Batu pada tahun 2013. Yang ketujuh, juara 3 lomba cerdas cermat tingkat SMP. Yang kedelapan, juara 3 lomba drum band tingkat SMP Kepala Ketua Bapopsi Pancur Batu Bapak Hemat Sembiring SPD pada Hari Dinas pada tahun 2017. Yang kesembilan, juara 1 lomba gerak jalan tingkat SMP pada HUT RI ke-72 Kecamatan Pancur Batu pada tahun 2017. Yang ke-10, juara 3 lomba tari tradisional tingkat SMP. Nah, di sini ada bab 3 hasil pengamatan. Yang pertama yaitu karakter umum peserta didik. Jadi, pada tanggal 15 Maret 2021 di SMP Negeri 2 Pancur Batu, kami hanya melakukan wawancara berhubung karena COVID-19, jadi kami hanya melakukan wawancara dengan guru pamong. Nah, hasil dari wawancara itu bahwasannya karakter umum peserta didik pada SMP Negeri 2 Pancur Batu sudah sangat baik. Peserta didik sebagian besar sudah mematuhi peraturan dan tata tertib yang di sekolah tersebut. Dan juga peserta didik tergolong manusia yang religius, sosialis, sopan, santun, dan ramah, dan letak geografis sekolah tersebut merupakan sekolah yang nyaman dan aman. Kemudian yang kedua itu struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Dari hasil pengamatan kami secara langsung pada SMA Negeri 2 Pancur Batu dan hasil wawancara dengan guru pamong, bahwasannya pada pengamatan struktur organisasi dan tata kerja di SMP Negeri 2 Pancur Batu berdasarkan jabatan dan tugas-tugas masing-masing personal secara umum cukup baik. Yang ketiga, peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, dari hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan guru pamong, bahwasannya tata tertib pada SMP Negeri 2 Pancur Batu baik untuk guru maupun peserta didik sangat perlu untuk dibuat sebagai contoh dan pedoman bagi sekolah lain untuk menunjang kedisiplinan kerja pada guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta untuk dipatuhi oleh peserta didik. Yang keempat, kegiatan seremonial formal di sekolah. SMP Negeri 2 Pancur Batu selalu mengadakan upacara bendera setiap hari Senin dan dilaksanakan di halaman sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sebelum COVID-19 melanda. Namun karena bertepatan dilaksanakannya ujian tengah semester dan masalah pandemi COVID-19 ini, kami tidak dapat melakukan observasi secara langsung. Kami hanya mendapatkan info dari guru pamong ataupun mewawancarai guru pamong SMP Negeri 2 Pancur Batu. Bahwasannya mereka selalu melaksanakan kegiatan upacara bendera di hari Senin pagi
dan di hari-hari nasional. Yang kelima, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, dari hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan guru Pamong, bahwasanya observasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler pada SMP Negeri 2 Pancur Batu tergolong baik karena guru dan peserta didik dilibatkan pada kegiatan tersebut. Contohnya seperti pramuka, paskibra, Pancasilat, band, dan seni tari. Yang keenam, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Dari analisa dan hasil wawancara pada guru Pamong, bahwasanya di SMP Negeri 2 Pancur Batu, guru dan tenaga kependidikan beserta peserta tergolong manusia yang religius, sosialis, sopan dan santun, ramah, dan letak geografis sekolah tersebut merupakan sekolah yang nyaman dan aman. Yang ketujuh, ada kegiatan terhadap proses pembelajaran. Nah, dari hasil wawancara dengan guru Pamong, bahwasanya guru-guru SMP Negeri 2 Pancur Batu adalah guru-guru profesional yang bertugas atau berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan moderator. Dan pada situasi pandemi COVID-19 ini, guru SMP Negeri 2 Pancur Batu tetap berusaha untuk mengajar dengan baik, walaupun menggunakan fasilitas yang ada, seperti Zoom, Classroom, Telegram, WA, maupun Google Meet. Kemudian kompetensi guru dalam PBL. Dari hasil wawancara dengan guru Pamong, bahwasanya penyampaian materi guru SMP Negeri 2 Pancur Batu sangat profesional dalam pengklarifikasian peserta didik dalam penyampaian materi pembelajaran. Dan guru juga berkomunikasi baik dan sudah menguasai materi. Nah, yang terakhir ada praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nah, sebelum adanya COVID-19, dari hasil wawancara guru Pamong itu bahwasanya ada praktik pembiasaan positif yang dilakukan di SMP Negeri 2 Pancur Batu, yaitu melaksanakan upacara kenaikan bendera setiap hari Senin, berdoa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, dan melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan sekolah sekali seminggu. Tetapi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, 3 hal tersebut tidak terlaksana untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh petugas Satgas COVID-19. Kemudian ada refleksi. Di refleksi ini, adapun keluh kesah yang kami alami ketika melaksanakan PLP 1, walaupun hanya berlangsung 3 kali saja, namun tetap memberikan pengalaman yang baik, yang dimana keluh kesah yang dialami yaitu, pada hari kedua, pada tanggal 12 Maret, kami tidak dapat bertemu dengan guru Pamong, berhubung karena salah satu dari 2 guru Pamong dalam keadaan sakit dan 1 orang lainnya berhalangan karena urusan keluarga yang sangat penting. Yang kedua, pada hari ketiga 15 Maret, pada saat itu juga sekolah tersebut melaksanakan UTS yang dilaksanakan secara daring. Siswa hanya dapat ke sekolah mengambil soal ujian akibat dari dampak pandemi COVID-19. Yang ketiga, instrumen hanya diisi melalui wawancara dengan guru Pamong. Yang keempat, jarak tempat tinggal ke sekolah mitra sekitar 1 jam perjalanan naik angkot. Bab 4, penutup. Di sini ada kesimpulan, yaitu yang pertama, pada hasil wawancara pada guru Pamong, kultur yang ada di SMP Negeri 2 Pancur Batu, yaitu mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru sebelum memasuki sekolah. Siswa-siswa menyalami guru di depan gerbang sekolah sebelum menuju ke kelasnya masing-masing. Melakukan kegiatan berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Berdoa setelah kegiatan belajar mengajar telah selesai, dan selalu menggunakan pakaian yang rapi. Yang kedua, pada hasil pengamatan struktur organisasi di SMP Negeri 2 Pancur Batu, terdiri dari komite sekolah, kepala sekolah,
kepala tata usaha, wakakurikulum, wakakesiswaan, wakasarana dan prasarana, wakahumas, pembantu wakakurikulum, dewan guru dan siswa. Yang ketiga, pada hasil pengamatan peraturan dan tata tertib di SMP Negeri 2 Pancur Batu ini dipandang telah cukup efektif untuk mengendalikan perilaku guru maupun siswa. Pelaksanaan tata tertib di SMP Negeri 2 Pancur Batu dapat dikategorikan baik dan dilaksanakan dengan tertib, meskipun masih ada siswa yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Yang keempat, pada hasil wawancara pada guru PAMO, kegiatan berupa seremonial formal di SMP Negeri 2 Pancur Batu selalu mengadakan upacara bendera setiap hari Senin dan dilaksanakan di halaman sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu itu sendiri. Selain upacara, wajib di hari Senin sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu juga melaksanakan upacara pada hari-hari nasional. Yang kelima, pada hasil wawancara pada guru PAMO, kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Pancur Batu terdiri dari pramuka, paskibra, Pancasila, dan seni tari yang disesuaikan dengan program kerja OSIS dan kegiatan bimbel untuk kelas 9. Yang keenam, pada hasil wawancara pada guru PAMO, praktik-praktik dan pembiasaan yang positif dilakukan di SMP Negeri 2 Pancur Batu, yaitu melakukan kegiatan berdoa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar dimulai, berdoa setelah kegiatan belajar mengajar telah selesai, menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah, membiasakan bersikap sopan dan santun, membiasakan berpakaian rapi, membiasakan ramah, mengikuti kegiatan di sekolah seperti pentas tari, pentas seni tari, dan Pancasilat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada saran. Saran bagi SMP Negeri 2 Pancur Batu, yaitu SMP Negeri 2 Pancur Batu dapat menjalin kerjasama dengan universitas yang punya program kependidikan secara berkesinambungan sehingga dapat terus-menerus menerima mahasiswa PLP untuk belajar di SMP Negeri 2 Pancur Batu pada tahun-tahun selanjutnya. Bagi Universitas Negeri Medan, saran praktikan bagi pihak Universitas Negeri Medan agar lebih diperhatikan dalam memberikan pengarahan tentang pelaksanaan PLP seperti jadwal pelaksanaan PLP yang pasti dan dokumen ataupun surat pendukung untuk melaksanakan PLP di sekolah mitra sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi ketika mahasiswa PLP datang ke sekolah mitra. Nah, adapun dapat kita lihat pada PPT berikut, yaitu ada lampiran-lampiran di mana yang pertama itu ada gambar sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu, kemudian ada ruangan kelas yang diobservasi. Nah, kemudian ada jurnal mingguan. Pada lampiran jurnal pelaksanaan pada gambar yang terdapat pada PPT ini, kami melakukan observasi ke sekolah sebanyak 3 kali, di mana pada hari Rabu 10 Maret pengantaran surat dan pertemuan terhadap kepala sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu, atau hanya perwakilan kelompok. Yang kedua, pada tanggal 12 Maret atau hari kedua pada pukul 8:10 memberikan surat izin kepada wakil kepala sekolah. Karena pada saat itu cuman wakil kepala sekolah yang ada sekaligus pembagian guru PAMO. Dan yang terakhir pada tanggal 15 Maret atau hari ketiga pukul 8 sampai 12 siang melakukan wawancara dengan guru PAMO, melakukan pengamatan sekolah sambil menunggu surat balasan dari sekolah tersebut bahwasanya telah melakukan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1. Nah, di sini ada data pendukung. Sebagai data pendukung yang saya gunakan pada pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan PLP 1 ini yaitu yang pertama laptop. Laptop saya gunakan sebagai sarana mengetik dan menyimpan dokumentasi
yang berhubungan dengan pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 ini. Yang kedua, handphone. Handphone saya gunakan sebagai alat perekam pada saat melakukan wawancara dengan guru pamong SMP Negeri 2 Pancur Batu dan untuk memotret gambar-gambar bangunan atau hal-hal yang lain yang berkenaan dengan sekolah tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini ada surat izin melaksanakan PLP dari LPEPM atau dari universitas. Dan ada juga surat izin melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Kemudian ada surat keterangan telah melaksanakan PLP1 yang berisikan nama dan NIM mahasiswa yang melakukan pengamatan pengenalan lapangan persekolahan di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Dan yang kedua ada surat pengesahan melakukan PLP1 seperti pada slide sebelumnya. Nah, kemudian ada dokumentasi dapat kita lihat yaitu foto bersama guru pamong. Kemudian ada visi dan misi pada visi, misi, dan slogan pada SMP Negeri 2 Pancur Batu. Yang ketiga ada perpustakaan tampak depan pada SMP Negeri 2 Pancur Batu. Dan yang terakhir ada Go Green, ruang UKS, dan musola pada SMP Negeri 2 Pancur Batu. Demikianlah hasil presentasi yang saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih.